Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Padilah dengan NIM 230401020018 dari kelas IF 702. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah studi literatur, yaitu dengan judul jurnal, yaitu Rencang Bangun Chatbot dengan Develop Framework menggunakan algoritma Natural Language Processing. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah MPTI yang diampu oleh Bapak Riyad Sahara SSI MT. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang poin pertama yaitu mengenai trends atau data. Sebelumnya, studi literatur ini memiliki tema Natural Language Processing. Jadi trends atau datanya yang pasti itu terkait dengan pengembangan chatbot menggunakan algoritma Natural Language Processing. Nah, yang pertama yaitu pemanfaatan chatbot untuk meningkatkan responsivitas layanan pelanggan baik dalam e-commerce, UMKM maupun layanan rumah sakit. Nah, lalu yang kedua, framework yang digunakan dalam penelitian terdahulu termasuk rasa ChatView dan library Node.nlp dari Node.js. Nah, ini berdasarkan beberapa literatur review yang sudah saya lakukan di tugas sebelumnya, yaitu studi literatur. Nah, lalu kenapa NLP digunakan di sini? NLP menjadi komponen utama dalam chatbot untuk memahami dan memproses bahasa manusia secara otomatis. Dalam hal ini untuk mentokenization sebuah inputan menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh sistem. Nah, lalu masalah yang terjadi dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah yang pertama adalah keterbatasan dataset dalam menjawab pertanyaan konsumen, sehingga tidak semua pertanyaan dapat terjawab secara akurat. Lalu yang kedua adalah responsivitas layanan yang belum sepenuhnya terotomasi, khususnya dalam e-commerce, yang mengakibatkan slow response. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan jumlah karyawan untuk menangani antrian informasi seperti di rumah sakit atau layanan customer service. Nah, lalu alasan atau masalah utama yang terjadi pada penelitian sebelumnya sehingga menjadi alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan akan chatbot yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan tingkat responsivitas tinggi. Ini jelas ya dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa banyak bidang atau layanan yang membutuhkan sebuah chatbot yang memiliki responsivitas yang tinggi. Lalu yang kedua adalah mengatasi keterbatasan dataset pada chatbot agar dapat menjawab lebih banyak pertanyaan secara efektif. Semoga menggunakan framework terbaru yaitu Develop dapat menutupi kekurangan ini ya. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kemampuan pemahaman bahasa alami menggunakan algoritma NLP yang lebih canggih. Nah, lalu langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, bagaimana sih cara pemecahan masalah, rencana pemecahan masalah dari penelitian yang akan dilakukan? Yang pertama menggunakan framework tentunya ya. Framework yang digunakan di sini adalah Develop Framework untuk membangun chatbot berbasis NLP. Ini di penelitian-penelitian sebelumnya itu ada salah satu yang menggunakan Develop juga, namun kurang memuaskan ya, dan penelitian lainnya rata-rata menggunakan framework yang lain. Lalu selanjutnya review literatur. Nah, ini yang sudah dilakukan ya, mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan dari penelitian sebelumnya. Nah, lalu sebelum testing atau ada implementasi ya. Jadi langsung ke testingnya saja. Jadi menggunakan berbagai pertanyaan untuk mengukur performa chatbot dengan fokus pada tingkat akurasi, presisi, dan recall. Nah, lalu tujuan atau hipotesa dari penelitian ini yang pertama adalah membangun chatbot berbasis Develop yang mampu memberikan respon cepat dan akurat. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan layanan otomatis yang memahami bahasa manusia secara alami.
Dan yang terakhir adalah mengatasi masalah slow response dan keterbatasan dataset dengan algoritma NLP yang lebih baik. Yang ini yang sering terjadi di penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu masalah slow response dan keterbatasan dataset. Nah, perbedaan utama dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah yang pertama, penelitian ini menggunakan framework di Pavlov yang belum digunakan dalam literatur sebelumnya atau belum secara umum digunakan ya, untuk meningkatkan kemampuan chatbot dalam memahami bahasa alami. Nah, lalu urgensinya adalah dengan meningkatnya kebutuhan layanan responsif dari berbagai sektor, penelitian ini menjadi penting untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan dapat diterapkan di berbagai industri. Jadi penelitian ini nantinya akan masuk ke berbagai sektor dan akan menjadi sefleksibel mungkin menyesuaikan kebutuhan dari perusahaan. Nah, dari poin-poin tersebut terbentuklah sebuah latar belakang yang akan menjadi proses pertama dibentuknya penelitian ini dengan latar belakang sebagai berikut. Perkembangan teknologi dalam era digital telah membawa perubahan yang signifikan pada cara bisnis interaksi dengan pelanggan. Salah satu inovasi yang muncul adalah chatbot. Nah, chatbot sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui percakapan. Penggunaan chatbot semakin berkembang pesat karena kemampuannya dalam memberikan layanan responsif secara otomatis. Hal ini relevan dalam berbagai sektor termasuk e-commerce, UMKM, hingga layanan publik seperti rumah sakit. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa chatbot dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan memberikan respons cepat dan mempermudah komunikasi. Contohnya, menggunakan framework rasa berhasil memberikan jawaban dengan tingkat akurasi tinggi pada UMKM di Kabupaten Kendal. Ada ya salah satu di jurnal yang sudah saya review. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa keterbatasan seperti kurangnya dataset yang cukup untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan, keterbatasan responsivitas dan kesulitan dalam menangani antrian layanan. Dengan meningkatkannya jumlah pelanggan yang membutuhkan layanan cepat dan akurat, diperlukan sebuah sistem chatbot yang lebih canggih. Penelitian ini digunakan untuk bertujuan untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan menggunakan framework di Pavlov berbasis Natural Language Processing atau NLP. Framework ini menawarkan kemampuan yang lebih baik dalam memahami bahasa alami dan menjawab pertanyaan secara efisien. Penelitian ini tidak hanya berupaya untuk membangun sistem yang responsif, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih intuitif. Dengan memanfaatkan teknologi di Pavlov, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang inovatif dan aplikatif untuk menjawab kebutuhan industri yang semakin kompleks. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian perancangan latar belakang untuk memenuhi salah satu UTS mata kuliah MPTI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.